My name is Keisha. I'm 34 years old and I live right outside Chicago. And I love eating toilet paper. Untuk seseorang yang makan tisu, dia cukup gemuk. Aku kira orang makan tisu itu kurus aja. Aku lupa di mana ya, tapi aku ingat ada berita lama. Kalau nggak salah model yang biasa langsing-langsing itu. Katanya mereka tuh kalau misalnya diet gitu, jaga berat badan, mereka makan tisu. Kemungkinan besar mitos sih, karena liatin mbak-mbak ini kayaknya gemuk banget anjir. I started eating toilet paper probably in the 6th grade. Gimana ceritanya masih hidup anjir nih orang? Dari kelas 6 SD. Kok bisa berapa puluh tahun sudah itu anjir? Itu bukan adiksi lagi sudah. Itu kayak lifestyle sudah itu. Gak tahu ya kenapa bisa selama itu. Mungkin karena ini tisu ya. Kalau narkoba kan agak susah kan nyarinya kan. Jadi kalau narkoba kamu konsumsi selama 10 tahun ya kemungkinan ketahuan ya tinggi. Tapi kalau misalnya tisu ya kamu beli setiap hari aja orang nggak ada masalah. Nggak ada yang tahu juga kalau kamu itu buat kamu makan, orang kira ya buat apa kayak gitu. Buat dijual lagi ya. Orang paling mikirnya gitu aja. Dan selama itu apa kamu nggak punya masalah gitu sama perutmu? Nggak ada gitu kepikiran ke dokter, kok kuat banget ya perutnya ya? At the time, I went to go move with my grandmother and my auntie. Leaving my mom and my brother and sister, it could have been stressful enough or be traumatizing enough for me to start a new habit. Ya, ya aku paham kalau kamu stres atau gimana gitu. Tapi kenapa tisu toilet anjir? Kok bisa? Awalnya gimana? Kamu coba-coba makan gitu. Siapa yang nyoba makan tisu anjir? Kenapa nggak makanan aja sekalian? Kenapa nggak ketagihan kecanduan makanan? Apa kayak gitu, makanan apa gitu? Aku lihat tuh anak-anak muda sekarang tuh katanya kecanduan boba gitu. Itu banyak banget katanya kecanduan es begitu. Kenapa nggak itu aja gitu loh? Kenapa tisu? Aneh banget sumpah. Aku tuh nggak bisa mikirin, nggak bisa membayangkan kenapa kamu pertama kali ngeliat tisu gitu terus di dalam pikiran lo, kayaknya harus dimakan. Aku nggak paham kenapa kamu makan itu dari pertama pertama kamu ngelihatnya gitu. Dan kenapa kamu terusin setelah pertama kali coba? This is a time in most normal development, girls are needing to find an identity, at the same time needing to have someone to go back to for nurturing. So a disruption in that, you would imagine, could be very emotional. Every time you sing Keisha, she would have tissue in her hand and she would try to hide it behind her back. Kalau orang biasa bawa-bawa tisu sih nggak masalah biasanya ya kan. Tapi masalahnya ini tisu toilet anjir, rada aneh aja kalau bawa tisu, satu roll tisu di dalam tas gitu, ditenteng sambil dicemilin. Dan kalau kalian lihat Kisha waktu mudanya sepertinya kurus. Ya mungkin dietnya berhasil ya waktu dulu. Karena mungkin dosisnya bertambah setiap harinya tisunya, jadinya dia nggak kurus deh. And if you tried to take it from her, she'd get upset. I never been able to understand why she eat tissue. And I never will. Bahkan mamanya sendiri aja nggak tahu anjir. Kok bisa? Awalnya gimana? Kamu nggak sengaja makan? Mamanya cerita gini, pas dia direbut gitu tisunya dari tangannya, dia marah gitu ya kan. Ya udah biarin aja, biasa anak-anak marah kayak gitu. Ambil aja daripada dia makanin terus. I think I crave it because I love the way the toilet paper feels on my tongue, how it dissolves when it hits my tongue. Kamu nggak pernah lihat makanan lain gitu yang pas sampai di lidah gitu langsung langsung menghilang gitu? Kamu nggak ada kepikiran gitu sama gulali gitu? Yang permen kapas itu nggak ada kepikiran? Nggak ada kepikiran makanan ini tuh nggak ada? Makan tisu, oke. Wow. Wah, coba bayangin jadi orang tuanya gitu ya kan. Kan di Amerika kan nggak pakai air ya, cuman pakai tisu doang. Kenapa cepat habis tisu gitu ya kan? Ternyata sambil dicemilin, bangset.
My favorite is this one. Mungkin dia mau ngasih tahu tadi mereknya, cuman sayangnya kameramen bilang gitu ya kan, ini acara bukan sponsor, jadi kita nggak boleh nyebutin mereknya, jadi jangan sebut mereknya. Jadi dia cuman bilang aku suka yang ini, nggak tahu itu apa tuh, yang itu yang mana, aku nggak tahu tuh mereknya apaan, nggak tahu. Dia cuman bilang yang ini, oke, yang itu. And the reason why is because it's 2-ply and it's easier to digest than some of the 2-ply toilet paper. And I would just separate the ply and then pull it and eat it. Harus spesifik kah? Kalau tisu muka nggak boleh tisu muka, tisu basah boleh nggak ya? Kayaknya aku ngebayangin dia nyobain semua tisu anjir. Jangan-jangan dia udah pernah nyobain tisu magic ya? Eating toilet tissue is not normal, Keisha. Iya, itu nggak normal, dan nggak normal bagi orang tua untuk membiarkannya selama 23 tahun. 23 tahun dibiarkan tuh nggak normal juga bagi orang tua ngebiarkan kayak gitu. Do you know that you've been eating toilet tissue for 23 years? Iya, dia kecanduan, Bu. Seharusnya dari kelas 6 tadi tuh loh. Orang tuanya seharusnya sudah bawa ke dokter mental, kayak apa namanya? Psikiater ya. Seharusnya dibawa ke situ sudah. Kok dibiarin 23 tahun. Jadi selama 23 tahun ini aku nggak tahu ibunya kemana gitu. Kenapa baru sekarang duduk di meja gitu ngasih tahu dia? Apa dia punya suami? Apa dia punya anak gitu? Punya nggak punya sih kayaknya. Aku nggak mau bayangin sih kalau kamu punya suami atau anak gitu. Nanti anaknya makan tisu juga. You never thought about it? No. Masa sih nggak ada kepikiran? Nggak ada gitu sakit perut? Aw. Kayaknya aku banyakan makan tisu nih. Nggak ada gitu kepikiran kayak gitu. Nggak ada sakit perut, nggak ada apa gitu. Wow. Only when you say something like Okay, that when you about think it. about it, it have to have some kind of effect. Ya, kalau di awal-awal ya mungkin. Sudah kelamaan ya. Ini gaya hidup doang anjir. Mana ada dia mempertanyakan apa-apa lagi. Udah telat. Taking in any foreign substance that is porous, that is fibrous, Aku nggak tahu fungsi dokter ini ngapain di sini, tapi yang pasti dia ngasih tahu gitu kenapa makan tisu itu buruk. Tapi kayaknya nggak perlu dokter juga deh buat ngasih tahu kalau misalnya makan tisu itu buruk buat tubuh. Kayaknya akal sehat aja sudah cukup gitu loh. Nggak perlu sampai dokter ngasih tahu kamu itu buruk buat tubuhmu. Akal sehat aja sudah cukup. can build up in the stomach, and if it doesn't digest, it can cause bowel obstruction, and that can be potentially fatal. Iyalah. Kamu bayangin kalau masukin tisu di dalam toilet aja, kadang bisa mampet anjir. Di dalam tubuh manusia gimana ya? Ya aku tahu ada cairan asam atau apalah itu di dalam lambung, tapi setengah roll, men. Apa bisa gitu loh dicerna? Dan tahinya bentukannya seperti apa ya? Cair, padat, gimana? I carry it with me in my purse. Oh, kira dia jalan-jalan bawa satu roll gitu anjir. Agak susah mbak kalau kayak gini nariknya. When I'm in my car, I keep a roll in my glove Oh, dibawanya di mana-mana anjir. Udah kayak cemilan makanan, bangke. compartment box, and I'll just grab the toilet paper and break it off and start eating it. A good place where people really don't pay attention to you eating toilet paper is the movie theaters. It's dark in there, so you can like sneak a couple of sheets in with no one even noticing. Kayaknya itu berlaku untuk semua makanan deh, Mbak. Aku rasa bukan tisu doang, Mbak. Biasanya kan di bioskop makan apa namanya? Makan popcorn ya nggak ada yang perhatikan juga. Tapi benar sih. Kalau misalnya dia diperiksa gitu ya kan, apa kamu bawa makanan, kan di bioskop nggak boleh bawa makanan ya. Kalau diperiksa mungkin aman dia ya. If I eat too much toilet paper, I'll have like stomach cramps. I'll have a hard time going to the bathroom. Ya itu benda itu memang seharusnya nggak ada di tubuhmu. Mungkin tubuhnya ini harus
dibawa ke dokter gitu ya, bukan cuma dibawa ke dokter, tapi dibawa ke lab gitu. Kita harus periksa gitu lambungnya, ususnya itu seperti apa gitu loh. Kok bisa dia bertahan sejauh ini? Kita harus teliti nih ususnya seperti apa gitu loh. Karena mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari tubuhnya ini. Kuat banget gitu loh. All we can do is just pray that, you stop eating the tissue. She doesn't understand that I've tried and I can't stop. Tadi di terakhir ibunya bilang kita cuma bisa berdoa buat supaya kamu berhenti makan tisu gitu ya kan. Ya nggak tahu ya, kalau misalnya sudah selama 23 tahun kamu doamu tuh nggak ada gunanya lagi anjir. Kamu udah pernah coba ke beberapa agama gitu? Mungkin kamu kalau misalnya pindah agama doanya mungkin bisa lebih lancar, nggak tahu sudah. Terus mbaknya juga tadi bilang, mamaku nggak tahu kalau misalnya aku sudah nyoba tapi aku nggak bisa berhenti. Tapi apa kamu udah coba ke dokter, kan kita nggak tahu juga. Pas udah pernah terapi mental, kayaknya mbaknya butuh apa ya? Dia nggak gila, cuman mungkin ada sedikit yang salah aja dari otaknya gitu. Diperiksa aja dulu lah sekali aja. Terus videonya habis sampai situ aja. Mungkin kayaknya aku nonton salah deh, bukan video fullnya kayaknya yang aku tonton. Paronya mungkin ada video lainnya. Tapi kalau kalian mau nonton yang video fullnya, boleh komen di bawah. Nanti aku coba cari yang fullnya gimana. Oke, like, comment. Thank you.